مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam acara Safari Ramadan kajian online SD Muhammadiyah Klaten Utara. Hari ini kita akan mengupas dan mengkaji masalah Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berisi tentang berbakti kepada orang tua. Di samping saya sudah ada salah satu staf pengajar SD Muhammadiyah Utara, yaitu Ustadz Putut Widyoko. Assalamualaikum Ustadz. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Bersama Ustadz Widyoko nanti kita akan mengulas dan mengkaji Quran surat Al-Isra ayat 23, bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Untuk lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh Ustadz Putut Widyoko kepada beliau. Tafadhol Ustadz, bisa disampaikan nanti terkait dengan Quran surat Al-Isra ayat 23. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengerjakan syiyam, ibadah wajib kita, ibadah fardu kita di bulan Ramadan ini meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Semoga pandemi ini segera berlalu, diangkat oleh Allah, dan kita sebagai seorang muslim bisa senantiasa memaksimalkan di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pemirsa yang kami hormati, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Zain, bahwa mari kita bersama-sama belajar mengenai surat Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Wa qadha rabbuka, telah memerintahkan, Tuhanmu telah memerintahkan, alla ta'budu, supaya kamu jangan menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya, wa bil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsana, hendaklah kamu berbuat baik. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, Allah sudah memerintahkan kepada kita bahwa Tuhanmu telah memerintahkan. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita alla ta'budu, supaya kita semua jangan menyembah illa iyahu, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, kemudian perintah akidah ini diikuti dengan perintah yang selanjutnya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, jika telah sampai indaka, di sisimu, al-kibaro, usia lanjut. Siapa yang berusia lanjut? Tentunya orang tua kita. Kalau kita sudah mendapati orang tua kita di dalam usia yang lanjut, artinya sudah sepuh, sudah tua, ahaduhuma, salah satu dari keduanya, baik bapak maupun ibu, au kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul lahuma, maka janganlah kau katakan kepada keduanya perkataan Jadi kalau kita sudah mendapati orang tua kita dalam usia lanjut, nah, ini Al-Quran sudah mengatur, Al-Quran sudah memberikan benteng supaya apa? Kita tidak mengucapkan perkataan, kalau di dalam Al-Quran tersebut dikatakan artinya perkataan kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tetapi ini lebih dalam lagi, bahwa kata ini diartikan adalah perkataan yang membuat orang tua kita sakit, yang membuat orang tua kita adalah merasa sedih, begitu. Kalau seorang anak mengatakan kepada orang tuanya dengan kata-kata yang kasar seperti itu. Ini sudah diatur di dalam Al-Quran.
Wala tanharhuma, dan rendahkanlah olehmu terhadap keduanya. Maka kita diperintahkan oleh Allah juga untuk bersikap rendah. Kita berbicara dengan santun ya, tidak dengan nada yang tinggi. Wa qul lahuma qaulan karima, dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Jadi dari potongan ayat ini saja kita sebagai seorang muslim tentunya sudah tahu bahwa perintah beribadah kepada Allah, perintah untuk menyembah kepada Allah, ini adalah perintah tauhid, kemudian diikuti dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini sudah barang tentu bahwa kedudukan orang tua ini sangat dimuliakan di dalam Al-Quran. Sehingga kita semuanya sebagai seorang muslim, mari bersama-sama yang masih memiliki orang tua, mari kita sayangi orang tua kita, kemudian kita kasihi dengan sepenuh hati. Jangan sampai kita nanti sayang kepada orang tua, kita perhatian kepada orang tua ketika orang tua kita sudah sepuh. Ini banyak sekali terjadi ketika kita kecil ya. Kita bayangkan betapa jerih payahnya seorang ibu ketika mengandung kita selama 9 bulan 10 hari kira-kira. Di kemana-mana kita dibawa, mau kondangan kita dibawa, kemanapun kita diajak. Nah, sejak dari dalam kandungan saja, ini orang tua sudah berbagi dengan kita ya, berbagi makanan. Jadi apa yang ibu makan itu juga kita makan juga di situ. Sampai pada akhirnya melahirkan, Pak. Yang tentunya kita tahu bahwa seorang ibu yang melahirkan itu kan taruhannya nyawa. Ya, tidak hanya harta, tapi nyawa menjadi taruhannya untuk mengeluarkan kita ke dunia ini. Maka kalaupun kita saat ini diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, mungkin rezeki yang melimpah, kemudian kedudukan yang tinggi, itu pun juga belum bisa kita membalas kebaikan orang tua kita. Mungkin hanya sedikit sekali kita bisa membalas kebaikan kedua orang tua kita. Maka mungkin itu dulu Pak, ulasan sedikit dari surat Al-Isra ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita petik sama. Terima kasih Ustadz Putut untuk ulasannya. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya. Melihat fenomena yang sekarang ya Pak Putut ya. Banyak anak yang kita tahu di berita media sosial itu ibunya dilaporkan gara-gara mungkin nggak dikasih uang atau kalah warisan, atau ibunya dipukul sampai terluka gara-gara tidak dikasih uang untuk jajan atau apa. Itu Ustadz Putut melihatnya fenomena itu seperti apa? Ya, kalau kita melihat memang tidak jarang ya kita melihat di media seorang anak melaporkan orang tuanya gara-gara satu hal yang sebetulnya itu bisa diselesaikan dalam kekeluargaan, tetapi harus sampai ke ranah hukum. Kemudian ada lagi seorang anak yang tega menganiaya ayahnya, ibunya atau kerabatnya itu cuman karena gara-gara ya mungkin urusan keduniawian begitu ya. Jadi jelas memang Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini adalah perintah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan bahwa ada 3 dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dosanya itu salah satunya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Nah, hakikat daripada durhaka atau arti lain daripada durhaka ini kan sebetulnya banyak Pak sebabnya, termasuk mengancam keselamatan orang tua. Mengancam itu sudah termasuk juga ya Pak ya. Kemudian berkata kasar ya, berkata kotor sama orang tua entah sengaja maupun tidak. Itu kalau bisa kita sebisa mungkin ya berbicara dengan orang tua, matur dengan orang tua itu dengan nada yang halus. Dengan nada yang lembut ya. Jangan sampai kita justru malah membentaknya tadi. Kalau kita membentak orang tua, jelas kita kena ayat yang tadi kita sampaikan. Bilang saja itu sudah dosa gitu kan. Betul. Saja dosa sama orang tua. Apalagi dengan kata-kata yang mohon maaf ya, dan ini sangat-sangat ironi ya kita sebagai seorang muslim kalau kita harus melakukan seperti itu dengan orang tua kita. Iya, betul. Jadi intinya kita kembali kepada Al-Quran, kita ingat kepada hadis Nabi tadi,
bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Kemudian ridhonya orang tua tergantung, ridhonya Allah itu bergantung dengan ridhonya orang tua dan lain sebagainya. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan untuk itu. Mungkin itu Pak. Ya, Ada yang terima lain? kasih Pak Tut. Terakhir mungkin ada himbauan atau bisa disampaikan ke pemirsa dengan situasi sekarang ya Pak Tut ya, dalam kondisi COVID-19 ini. Baik. Mungkin ada himbauan untuk masyarakat yang ada di rumah terkait dengan kondisi sekarang ini. Baik, untuk masyarakat muslim dan muslimah pada umumnya, memang kondisi saat ini memang bisa dikata sudah agak mendingan ya Pak. Ya. Artinya penyebaran virus COVID-19 ini agaknya memang masih memerlukan perhatian yang ekstra, karena biar bagaimanapun kalau kita melihat di pemberitaan itu memang masih ada yang terjadi, tetapi untuk mencegahnya, jadi khususnya untuk peribadahan kita khususnya di bulan Ramadan ini, maka kita ikut himbauan dari pemerintah saja Pak. Ya. Kalau pemerintah setempat menghimbau masyarakat khususnya umat muslim untuk melaksanakan ibadah-ibadah sholat, kemudian kegiatan lainnya itu untuk di rumah, ya kita mengikuti saja. Kalau sekiranya memang lokasinya itu kondusif, jauh daripada zona merah kalau katakan, itu tetap bisa melaksanakan misalkan sholat taraweh, tetapi dengan ketentuan-ketentuan atau Ada prosedurnya. ya, gitu ada prosedurnya, mungkin menggunakan masker, kemudian betul-betul fit ya, dalam artian tubuh kita sehat begitu. Tetapi kalau memang dirasa badannya itu kurang enak, ya mendingan sholat di rumah, tidak apa-apa. Mungkin itu Pak. Ya, terima kasih Ustaz Tut atas himbauannya. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa sudah menyaksikan Safari Ramadan kajian online SD Muhammadiyah Utara. Dan pesan dari kami sekali lagi, kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker. Sehabis berpergian jangan lupa cuci tangan atau bisa langsung mandi untuk menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, khususnya buat kami berdua selaku pengisi di kajian Safari Ramadan oleh SD Muhammadiyah Utara, dan umumnya buat masyarakat semuanya atau para jamaah semuanya untuk bisa mengambil hikmah apa yang sudah kami sampaikan di sore hari ini. Dari kami, ada wilayah kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah, kekurangan milik kami. Fastabul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Utara membuka donasi untuk para wali murid yang ingin bersedekah di bulan yang dalam kondisi COVID-19 yang sekarang melanda di seluruh dunia ini. Kami membuka donasi di agenda kegiatan Safari Ramadan yang nanti akan kita bagikan 20 paket duafa, 20 paket yatim dan 200 untuk paket sembako bagi yang membutuhkan. Untuk itu mohon kerjasama dan semuanya para murid SD Muhammadiyah Utara bisa langsung mentransfer di nomor rekening di bawah ini, dan kontak CV-nya juga sudah ada di bawah sini, nanti bisa dihubungi. Mohon nanti kalau sudah bertransfer bisa cross-check kepada kami. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Utara, cerdas, kreatif, akhlak mulia.